Shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 11 Agustus 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Hari yang baru adalah anugerah, sekaligus kesempatan bagi kita untuk kembali berjalan bersama Tuhan. Mari saudara kita menyatu dalam renungan pagi. Kita akan membaca dan merenungkan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 7. Saudara, mari kita berdoa mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kehidupan baru. Kami bersyukur atas pagi yang boleh kami nikmati ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kami untuk datang kepadamu. Kami siap untuk membaca mendengarkan suara-Mu Tuhan. Perkenankanlah hati kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hati kami bagaikan tanah yang subur, di mana firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sehingga semua dapat kami tuangkan dalam cara berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Kami siap membaca firman-Mu, Roh Kudus menolong kami. Amin. Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat 7, firman Tuhan. Saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar, karena Allah berkenan pada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok diangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia menjadi ahli waris kebenaran sesuai dengan iman. Amin. Firman Tuhan. Hidup dengan dasar iman, itulah tema kita saat ini. Saudara, setiap orang melihat dunia melalui kacamata tertentu untuk memaknai pengalaman, pendidikan, luka, harapan. Ada yang melihat hidup sebagai ancaman, ada yang melihatnya sebagai peluang. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan sekedar perasaan optimis. Iman adalah cara pandang yang dibentuk oleh janji Allah. Iman merupakan karunia Allah yang memampukan kita melihat kenyataan dari sudut pandangnya, bukan dari situasi hidup yang terus berubah. Surat Ibrani ditujukan kepada generasi kedua orang Kristen yang mengalami kelelahan rohani. Tekanan dan penganiayaan berkepanjangan membuat sebagian dari mereka mundur. Mereka lelah berharap, sudah capek. Dalam situasi itu, penulis tidak menawarkan motivasi yang kosong, tetapi mengajak mereka memakai kacamata iman.
Ia menunjuk kepada Habel, Henok, dan Nuh. Mereka semua adalah orang-orang yang hidup berdasarkan janji Allah. Bukan sekedar apa yang dilihat di depan mata. Iman tidak menghapus kesulitan, tetapi memberi perspektif bahwa Allah tetap bekerja. Bahkan ketika realitas tanpa gelap dan suram. Saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari para pendahulu yang hidup beriman bukan untuk mengagung-agungkan mereka. Mereka juga manusia rapuh dan rentah. Kita belajar cara melihat dan melangkah di tengah kerapuhan dan kerentanan itu. Dengan menjadikan iman sebagai kacamata setiap hari, kita dapat menafsirkan keberhasilan dan kegagalan dalam terang kedaulatan Allah. Dengan demikian, kita tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan zaman. Dengan kacamata iman, kita berdiri teguh sebab yang kita percaya adalah Allah yang setia. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk hidup dengan dasar iman. Tuhan, kuatkanlah iman kami ketika menghadapi berbagai pergumulan. Ketika kami takut, berikanlah keberanian. Ketika kami lemah, berikanlah kekuatan. Ketika kami kehilangan pengharapan, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan kasih. Berkatilah seluruh kehidupan warga jemaat ya Tuhan. Sertai setiap orang dalam aktivitasnya hari ini. Berikan hikmat agar dalam pekerjaan, dalam menata usaha, dalam proses belajar mengajar, dan juga dalam pelayanan, kami semua menjalankan tanggung jawab kami dengan benar di hadapan Tuhan dan manusia. Tuhan, diberkatilah setiap rumah tangga. Jadikan keluarga-keluarga sebagai tempat di mana kasih, pengharapan, kesetiaan, dan iman kepada Tuhan terus bertumbuh. Kami mendoakan anak-anak kami, para remaja, pemuda, pemudi, kaum perempuan, kaum bapak, dan para lanjut usia. Kiranya kuasa Tuhan senantiasa memenuhi, menyertai setiap pribadi, dan memberikan kekuatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tuhan, di antara kami tentu ada yang sakit, mungkin ada yang sedang berbaring oleh karena kelemahan tubuh. Jamalah dan pulihkan mereka sesuai dengan kehendak. Hiburkan yang sedang berduka cita dan kuatkan keluarga yang sedang menghadapi pergumulan. Berkati setiap pekerjaan dan usaha jemaat. Bukalah jalan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berikan kecukupan bagi mereka yang sedang menghadapi kebutuhan ekonomi. Dan berikan hikmat bagi setiap orang dalam mengambil keputusan. Bagi para pelayan-Mu Tuhan yang Engkau telah pilih menjadi kawan sekerja-Mu, pakailah setiap pelayan-Mu menjadi alat untuk menyatakan kasih dan kehendak-Mu. Berkenan Tuhan memberikan hati yang selalu ingin menyatu, berada dalam kerendahan hati, dan tetap semangat, bahkan mau untuk menerima dan memberi dalam setiap pelayanan. Tuhan, ajarlah kami menjalani hari ini dengan iman. Karena kami percaya bahwa walaupun kami belum melihat, kami tetap percaya karena anugerah Tuhan sudah memenuhi kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan dan harapan kami ke dalam tangan. Ini doa syafaat kami Tuhan. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih atas kebersamaan di dalam renungan pagi. Selamat menjalani hari ini dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.